Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Hairunisa. NPM saya 101211030 dari kelas C5 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Ma'rifatul Quran. Mengenal Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Al-Quran adalah kitab sucinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini, sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mengenal Al-Quran, ta'riful Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu yang pertama, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril. Meskipun kalam, perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan. Tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Yang kedua, mukjizat atau ijaz. Berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudrah, potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz sesuatu yang melemahkan. Mukjizat Al-Quran memang tidak tertandingi sampai sekarang dan sampai kapanpun. Yang ketiga, diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian, para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutab penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Kelima, membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala yang besar yang akan diperoleh bagi orang yang membaca Al-Quran. Dengan demikian, bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dengan sholat maupun luar sholat. Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nama-nama Al-Quran, yang pertama ada Al-Kitab, kitab atau buku. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Al-Huda atau petunjuk.
Al-Quran disebut Al-Huda atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan yang membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Ketiga, ada Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, Ar-Rahmah atau rahmat. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling bantu-membantu untuk memperoleh kesejahteraan. An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman. Ar-Ruh atau roh. Karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu atau manusia. Selanjutnya ada Asyifa, obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syahdat, termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia. Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan duniawi dan kebahagiaan akhirat. Selanjutnya Al-Bayan atau penjelas. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum. Al-Maujiyah atau pelajaran. Di dalamnya disebutkan tentang batasan-batasan amal yang disampaikan dengan targhib, mendorong atau memotivasi untuk mencintai kebaikan, dan tarhib, menimbulkan perasaan takut. Dan yang terakhir ada Az-Zikir, pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikir karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Maknatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitabun nabawi wal akhbar, kitab berisi berita dan kabar. Kedua, Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah. Ketiga, Al-Quran adalah kitabul jihad, kitab jihad. Keempat, Al-Quran adalah kitabut tarbiyah, kitab pendidikan. Kelima, Al-Quran adalah minhajul hayah, yaitu pedoman hidup. Keenam, Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama, mengakrabi Al-Quran. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran, dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain,
meliputi pemahamannya, penerapannya, dan menghafal dan menjaganya. Yang kedua, mendidik diri dengannya. Berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran, sehingga mensighabah atau mencelupkan dirinya secara utuh dengan Al-Quran. Ketiga, tunduk menerima hukum-hukumnya, yaitu dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sebagai bukti ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menyeru orang kepadanya, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab Muslim. Kelima, menegakkannya di bumi, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu, dalam kehidupan sosial politik, sebagai anggota komunitas muslimin. Sekian pemaparan saya mengenal Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.